Uang itu sama dengan kebebasan buat gue ya. Jadi gue tuh ya gue nggak perlu lah kaya banget segala macam. Tapi gue rasa gue udah cukup. Kalau misalnya gue nggak mau datang ke podcast orang, atau misalnya gue nggak mau bikin podcast, gue nggak mau bikin YouTube, besok nih sosmed gue delete semua nih. Gue bisa hidup dari bunga doang. Kasarannya gue taruh di deposito obligasi. Dari bunganya, gue nggak usah kerja sama mati. Udah selesai. Gitu. Banyak banget nih teman gue bro. Mulai kerja, mulai usaha. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba kantor pajak telepon. Bingung dia, gak pernah diajarin di sekolah. Pernah gak diajarin cara bayar pajak, bayar gimana? Gak pernah. Apa kritik lo tentang dunia pendidikan di Indonesia? Kritik yang dunia pendidikan terlalu ini. Tentang manajemen keuangannya atau dan lain-lain? Kita gak diajarin hal yang penting. Contohnya, banyak banget nih teman gue bro. Mulai kerja, mulai usaha. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba kantor pajak telepon. Bingung dia, gak pernah diajarin di sekolah. Pernah gak diajarin cara bayar pajak, bayar gimana? Gak pernah. Kita diajarin awal kumulus. Pernah nggak diajarin apa itu compounding interest? Cara bikin uang tuh berbunga lagi buat kita. Diajarin nggak sistem bank cuma 5%, lu tarik semuanya bangkrut bang? Nggak pernah. Itu kritik gue sih. Ajarin lah skill yang praktikal. Gimana sih caranya kita sebagai orang tuh bisa punya skill yang praktikal? Bisa jualan dan segala macam. Itu yang sebenarnya gue pengen sih. Diajarin di sekolah. Skill praktikal untuk kita bisa cari duit. Gitu. Praktikal itu kan akhirnya ada di S2 udah praktikal sih sebenarnya ya. Tapi kan telat bro, SMA kan telat ya menurut lu ya. Lu gini lah. pengen dari awal lebih cepat, lebih mudah, lebih ini. Iya, yang sekarang aja daftar di SMA berapa? 5 juta. Atau SMK praktikal lah. Nah, SMK sama SMA banyak yang masuk SMK. Sekarang kan udah pada mikir sana SMK besok kerja. Yang gue pengen market itu diperluas lagi, kita praktikal aja gitu loh. Kita belajar akuntansi yang benar-benar praktikal, jangan cuma akuntansi yang belajar sembarangan gitu. SMK kripto misalnya ya. Misalnya nih kripto, tapi kripto kan nggak cuma beli aset. Kita bisa programming kan di dalam Ethereum. Nah itu gue juga ajarin tuh di akademi gue, gimana caranya develop smart chain-nya. Di akademi lu ini ya? Iya, gue juga ajarin gitu. Oke. Orang gimana caranya, jadi itu bukan kayak cuman, oh lu trading gini, lihat grafik, enggak. Yep. Yang gue ajarin fundamentalnya, kriptografi itu seperti apa. Cara lu coding di dalam blockchain itu seperti apa. Lu bisa bikin sesuatu lo di sini. Lu bisa bikin sistem lending, sistem segala macam. Lu bisa bikin bank dalam situ. Kalau lu ngerti caranya. Tapi lu sadar gak men, sebenarnya lu kan terbentuk juga dalam wilayah. Lu ngambil SI tuh ya, sistem informasi. SI. Sistem informasi iya, ya? Iya. Akhirnya kan karena basic pola pikir lu tadi di wilayah SI sebenarnya. Enggak bro, jadi gue jujur ya, gue masuk kuliah waktu itu gue hampir semuanya bolos sih. Sebenarnya nilai gue kalau kalian cek semester 1 tuh luar biasa bagus. Oke. Gue luar biasa bagus. Karena gue tuh belajar coding tuh udah lama. Jadi gue udah ngerti lah komputer. Ya tandanya kan memang itu kan dunia lu sebenarnya juga. Iya itu masuk ke dunia gue, tapi itu sama sekali gak membentuk pola pikir gue. Karena gue keluar terlalu awal, kan gue keluar semester 2 udah hilang gue. Semester 1 gue udah kebanyakan main cewek dulu tuh ya. Enggak lah. Gue lagi ngurusin banyak bisnis waktu itu. Karena gue lagi mulai startup gue ada bisnis agency waktu itu. Jadi banyak bisnis yang gue pikir time to value-nya. Karena balik lagi nih, ini gue mungkin kalau kalian belajarin ya filosofi ekonomi, kuncinya adalah kita pakai waktu kita untuk hal yang paling berguna. Contohnya, gue gak pernah masak. Gue yakin lu juga gak mungkin masak, kenapa waktu itu terlalu mahal. Ngapain masak, kasih suruh orang, bayar orang aja. Ngapain kesini, bayar orang aja. Gitu. Tapi itu yang gue selalu mikir, waktu gue ini berharga. Karena uang tuh bisa dicari, semua bisa cari, yang gak bisa cari adalah waktu. Ini gue di sini gue bilang gue belajar apa ini enterprise resource, gue udah ngerti, gue tahu. Jadi gue pikir udah nggak usah, nggak ada ilmu yang gue bisa dipelajarin di sini, selesai. Jadi gue pikir keluar, diajarin UI UX juga ngasal kok, nggak kayak gitu kok diajarinnya. Aslinya juga nggak ada, outdated, ketinggalan 5 tahun 6 tahun lalu. Itu teknologi 5 tahun lalu 6 tahun lalu. Belajarin yang praktikal dong gitu. Masa misalnya mau ngajarin apa? Ngajarin gimana caranya apa bikin coding untuk hitung data, ngajarin pakai Java, kan belajar Python yang lain yang modern dong gitu. Pakai Turbo Pascal masih Iya. Masih pakai begitu, sementara AI udah bisa bikin Turbo Pascal, bisa bikin Java gitu. Iya, gue diajarin Java. Ya gue udah belajar Java udah lama. Gue dari SMA gue suka ngulik-ngulik. Gue tuh banyak ngulik, gue banyak hobinya lah. Gitu. Gue udah belajar Ruby on Rails dari dulu tuh udah lama gue belajar coding. Iya. Terus di saat akhirnya lo merasakan di usia muda ini lo sudah punya aset tadi, aset kripto lo udah besar. Ya kaya lah lo bro, secara aset kaya. Apa akhirnya yang lo rasakan sekarang? Uang itu sama dengan kebebasan buat gue ya. Jadi gue tuh ya gue nggak perlu lah kaya banget segala macam. Tapi gue rasa gue udah cukup. Contohnya nih misalnya nih, gue diundang lu bro, ya kan. Kalau misalnya nih waktu itu gue misalnya kan, tapi kan gue kan sama semua orang gue sangat welcome karena gue suka banget berteman. Kalau misalnya gue nggak mau datang ke podcast orang, atau misalnya gue nggak mau bikin podcast, gue nggak mau bikin YouTube, besok nih sosmed gue delete semua nih. Gue bisa hidup dari bunga doang. Kasarannya gue taruh di deposito obligasi. Dari bunganya, gue gak usah kerja sama mati. Udah selesai. Gitu. Gue mau jalan sekarang nih, gue angkat kaki nih, gue keliling Eropa kayak gue mau kemana.
Kemarin gue aja gabut ya, kemana ya, Eropa ya, sebulan yuk, sebulan Eropa keliling. Ajak nyokap gue ke Swiss. Udah gak ada ini, jadi kayak, udah gitu, selesai. Oke. Di umur 22, gue rasa udah gak ada yang bisa ngatur hidup gue mau gimana gitu. Iya. Kebebasannya sangat, makanya gue sewa, sebenarnya salah satunya fungsinya itu. Mungkin orang gak relate ya, sewa keluarin uang 400 juta buat sewa, tapi buat gue ntar gue mau sewa di Dubai kok, nanti sewa di mana. Dan itu gue pelajarin banyak juga orang luar negeri. Elon Musk aja gak punya rumah. Ayo. Elon Musk tuh gak punya rumah loh kalau tahu. Ya sekarang, dulu ada lah dia. Sekarang. Karena dia butuh mobilitas kan. Dia mesti ke launch site-nya segala macam. Iya. Buat gue mobilitas penting. Contohnya, kripto kan lagi happening di Bali. Gue juga sering bolak-balik Bali. Gue bisa aja langsung stay aja gue di Bali. Sewa villa di Bali yang bagus banget gitu kan. Bagus banget, sebulan juga murah lah di Bali kan. Bali tuh jangan salah. Kalau lu sewa villa misalnya 12 juta sehari nih. Itu tuh udah dapet tuh. Udah gede, itu udah kayak istana. Udah kayak istana, betul. Istana. Dan kalau beli kan mahal banget, gak mampu gue beli bro. Gitu. Akhirnya lo kayak gini-gini nih, banyak cewek-cewek lo deketin. Enggak lah, dikit lah. Gak ada cewek bro yang mau. Lo belum married kan? Belum. 22 tahun nih kan? 22 tahun. Gimana itu bro? Gak ada lah. Percintaan gimana lo gimana? Urusan percintaan lo gimana? Aman. Dari dulu gue aman, dari gak punya duit aman lah. Oke. Lo termasuk orang yang setia sama satu wanita atau? Setia, gue setia. Harus ngomong gitu ya? Harus ngomong gitu kan? Setia gitu. Sama kayak Bang Fasko, kita setia. Iya, setia. Iya. Halo gitu, dilempar balik kita. Cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine.